Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahru Rozi dari kelas manajemen 1D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum-hukum permintaan. Definisi hukum permintaan. Hukum permintaan adalah suatu kaidah yang menjelaskan tentang hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Dalam hukum permintaan yang berlaku asumsi ceteris paribus, yang artinya hukum tersebut berlaku apabila faktor-faktor selain harga tidak mengalami perubahan atau dalam keadaan tetap. Selanjutnya, jenis-jenis permintaan. Secara garis besar, permintaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni 1. Permintaan berdasarkan daya beli. 2. Jumlah pelaku transaksi. Jenis permintaan berdasarkan daya beli dibagi menjadi 3, yaitu 1. Permintaan efektif adalah jenis permintaan atas barang atau jasa yang disertai dengan daya beli konsumen. Contohnya, si A ingin membeli sebuah baju baru dan pada saat itu pula si A memiliki uang untuk membeli barang yang diinginkan tersebut. 3. Permintaan absolut adalah jenis permintaan atas barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli konsumen. Contohnya, si B ingin membeli sebuah gelang emas, tetapi uang yang dimilikinya tak cukup, sehingga keinginan si B untuk membeli gelang emas belum bisa dipenuhi. 3. Permintaan potensial adalah jenis permintaan atas barang atau jasa yang disertai dengan daya beli konsumen, tetapi di sisi lain konsumen masih mempertimbangkan untuk membeli barang atau jasa tersebut atau tidak. Contohnya, si C memiliki uang yang cukup untuk membeli sebuah laptop seri terbaru, namun si C belum berkeinginan untuk membeli laptop tersebut. Permintaan berdasarkan jumlah pelaku transaksi dibedakan menjadi dua, yaitu permintaan individu adalah jenis permintaan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan seseorang guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Contohnya, pembelian barang-barang sembako oleh seorang ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Permintaan kelompok disebut juga permintaan kolektif atau permintaan pasar, adalah jenis permintaan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan oleh sekelompok orang atau masyarakat secara bersamaan. Contohnya, si A dan si B dalam waktu bersamaan membutuhkan daging sapi untuk acara keluarga besarnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan. Pertama, harga barang kebutuhan. Faktor ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat permintaan suatu barang atau jasa. Harga barang demikian penting bagi konsumen, bahkan tak jarang konsumen cenderung memilih harga murah dibandingkan kualitas barang. Kedua, harga barang substitusi. Jika harga barang substitusi atau pengganti turun, maka konsumen akan beralih ke barang substitusi, sehingga permintaan terhadap barang atau jasa kebutuhan akan turun. Sebaliknya, apabila harga barang substitusi naik, maka konsumen akan tetap memilih untuk membeli barang kebutuhan semula. Contohnya, jika harga daging sapi naik, maka konsumen akan beralih ke daging ayam yang harganya lebih murah. Selanjutnya, harga barang komplementer. Faktor ini juga mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa. Apabila barang komplementer pelengkap mahal, maka tingkat permintaan terhadap barang utama menurun. Contohnya, jika harga bensin naik, maka permintaan konsumen akan sepeda motor atau mobil menurun. Tingkat pendapatan atau daya beli konsumen. Tingkat pendapatan mencerminkan daya beli konsumen. Sebab itu, faktor ini mempengaruhi tingkat permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Jika tingkat pendapatan konsumen tinggi, artinya daya beli konsumen juga tinggi, sehingga permintaan terhadap barang atau jasa akan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, selera konsumen. Faktor ini berkaitan dengan keinginan yang timbul dalam diri konsumen. Apabila selera konsumen terhadap suatu barang atau jasa meningkat, maka permintaan akan barang atau jasa tersebut juga akan mengalami peningkatan. Intensitas kebutuhan konsumen.
Semakin tinggi intensitas kebutuhan konsumen, maka semakin tinggi pula permintaan terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Sebaliknya, jika kebutuhan akan barang atau jasa tidak mendesak, artinya intensitasnya rendah, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut juga rendah. Selanjutnya, jumlah penduduk. Faktor ini jelas berpengaruh terhadap permintaan. Jumlah penduduk yang bertambah akan mempengaruhi jumlah barang atau jasa yang diminta semakin bertambah pula. Sementara apabila jumlah penduduk mengalami penurunan, maka permintaan terhadap jumlah barang atau jasa juga akan menurun. Prediksi harga di masa depan. Faktor ini muncul sebab adanya kekhawatiran akan adanya perubahan harga di masa mendatang. Akibatnya, tingkat permintaan terhadap barang tersebut menurun. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.